Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami, Komsos dan Seksi Liturgi Gereja Kristus Salvator, bersama Pastor Kosmas Malisa CICM, sesaat lagi akan memulai perayaan Ekaristi, hari Minggu biasa ke-13. Mari kita siapkan hati kita dengan lagu pembuka dari Puji Syukur, halaman 682. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berkumpul bersama-sama di hari Minggu ini. Hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi dalam hari Minggu biasa yang ke-13. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan ajaran Kristus yang paling utama, yaitu kasih. Tetapi kasih yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam masa biasa sebagaimana masa liturgi saat ini, kita berada dalam masa biasa. Selama cinta kasih kita kepada kaum papa belum menyakitkan kita, maka belum banyaklah yang kita kerjakan. Apa maksudnya? Yaitu bahwa kita diajak untuk mencintai Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai sesama kita, mencintai saudara kita secara radikal. Bukan menjadi radikalisme sebagaimana yang sering kita temukan dalam berbagai media, hal radikalisme, tapi mencinta secara radikal Allah Tuhan kita bersama saudara-saudara kita. Marilah mengakui kelemahan kita dan menyesali dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Marilah dalam doa ini kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kita, Ibu Agatha Loa Siote yang telah dipanggil setahun yang lalu, Ibu Anastasia Mujiem yang telah dipanggil 16 tahun yang lalu, Ibu Elizabeth Moniung yang telah dipanggil 1 tahun yang lalu, Bapak Chia Mukhab dan Ibu Bong Ni Liek yang telah dipanggil 1 tahun yang lalu, dan Ibu Maria Patricia Nurwanti yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Allah Bapa kami yang maha baik, berkat rahmat-Mu kami Kau perkenankan menyapa Engkau dengan sebutan Bapa, dan Kau jadikan putra dan putri terang. Kami mohon, lepaskanlah kiranya kami dari kelam kabut kegelapan, dan peliharalah kami dalam terang kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun.
sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendakku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendakku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebajikan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 37 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku,
ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana baru saja kita mendengarkan 3 bacaan yang sangat indah, bacaan yang sangat menghibur, bacaan yang berakhir sangat baik. Akan tetapi berangkat dari bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, ada 3 hal pokok yang sangat baik kita renungkan. Yaitu yang pertama adalah hal mengikuti Yesus. Yang layak mengikuti Yesus adalah mereka yang memikul salibnya. Sudah sangat sering kita mendengar hal memikul salib ini di mana-mana. Memikul salib, memegang salib, memikul salib. Ya, ada yang berpikir mungkin salib orang itu ya memang beda-beda. Kalau kita lihat misalnya ada umat yang pakai kalung salib gitu kan, ada kalungnya yang gede, ada kalungnya yang sedang-sedang, ada kalung yang kecil. Nah, kalau uskup itu kan salibnya kan pasti yang besar, dibilang salib pektoral, kalung salib pektoral. Ya, melambangkan bagaimana besar kecilnya tidak sepenuhnya benar tentang berat tidaknya salib yang dipikul oleh seseorang. Akan tetapi Yesus berbicara tentang hal memikul salib di sini, yaitu konsekuensi dari memikul salib itu sendiri. Apa konsekuensinya? Kita bayangkan Yesus ketika memikul salibnya. Apa yang terjadi? Suatu peristiwa yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Suatu hinaan yang sangat buruk, hinaan yang paling rendah. Suatu penghinaan yang memang tidak ada duanya pada saat itu. Diolok-olok, dihina, diludahi, bahkan dicambuk. Dan itulah memikul salib yang disampaikan oleh Yesus. Bukan sekedar memikul salib yang sudah ada, sudah siap, kita tinggal pikul. Tapi yang diingatkan Yesus dalam bacaan baru yang baru saja kita dengar, yaitu konsekuensi memikul salib itu. Nah, banyak dibicarakan tentang keluarga pada hari ini. Misalnya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Apakah benar demikian? Dan kita pun melihat bagaimana dalam perkembangan gereja kita dengan ide yang sama seperti ini, seorang harus mencintai Allah lebih dari orang tuanya atau lebih dari keluarganya. Dan bagaimana membuktikan itu, yaitu dengan menaruh bersebelahan Tuhan Allah dan saudara, kemudian silakan pilih. Anda mencintai Allah atau mencintai saudara. Nah, inilah yang dikatakan radikalisme, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Mencintai Allah lebih dari saudara kita bukan berarti lalu kita boleh saja menghancurkan saudara kita melebihi Allah. Sama sekali keliru. Kenapa? Ya, baru saja kita merayakan hari raya Trinitas. Bagaimana Allah yang 3 person itu yang sebenarnya adalah satu. Kita merayakan perayaan Ekaristi, bagaimana tubuh dan darah Kristus menjadikan kita semua satu.
Nah, hal yang sama dengan hal mencintai itu. Mencintai saudara kita tidak lebih daripada cinta kita kepada Allah, atau mencintai Allah lebih dari saudara kita. Apa maksudnya? Adalah hal keterikatan kita dengan dunia. Kalau kita mulai mencintai saudara kita dengan hal-hal yang duniawi, dengan menyatakan kebahagiaan sebagai sesuatu yang duniawi, nah disitulah sesuatu yang berbahaya juga muncul, di mana kita akan menjadi pengejar hal-hal duniawi. Dan hal itulah mencintai Allah. Di situ kita melihat bahwa tujuan hidup kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita mencintai Allah melebihi dari saudara-saudara kita. Nah, dalam hal seperti itu, jangan sampai kita melekat dengan mencintai hal-hal yang duniawi. Itu adalah maksud dari Yesus sendiri. Nah, kemudian hal kedua tentang yang disampaikan oleh Yesus, yaitu tentang hal penerimaan, hal penyambutan. Jadi kita melihat bagaimana kita semua ini menumpang dalam dunia ini, dan kita lihat ada orang yang duluan tiba dan ada yang datang menyusul. Kita melihat orang tua kita sebagai mereka yang tiba lebih dahulu, dan mereka mengadakan penyambutan bagi kita yang datang sesudahnya. Apa yang terjadi dalam hal ini? Yesus sangat menekankan apa yang namanya keramah tamahan. Ramah tamahlah di antara kita dalam keluarga. Kita melihat dalam perkembangan pendidikan dalam keluarga misalnya. Ya, kita kalau hidup bertetangga, kita lihat tetangga kita segala jenis itu ada. Saya ingat itu waktu kecil itu ada seorang tetangga, itu mulai tiap sore sekitar jam 5:30 itu mulai keluar, seorang ibu itu mulai keluar dengan sapu lidi, mulai mencari ini di mana anak-anaknya. Jadi begitu dapat itu anaknya dikasih sapu lidi, dipukul sapu, cepat pulang. Nah, begitulah bagaimana cinta kasih di antara keluarga itu. Nah, semakin berkembang, makin jarang orang kita lihat kejadian seperti itu, di mana dalam mendidik anak dengan kekerasan atau dengan sedikit lebih keras atau kasar, hal-hal yang kadangkala bahkan berlebihan. Kita melihat bagaimana banyak cerita, banyak peristiwa di mana kekerasan dalam keluarga menjadi masalah karena bermaksud mendidik anak, bermaksud membangun anak, tapi justru menghancurkan anak. Nah, inilah keramah tamahan dalam kehidupan bersama. Dan itu adalah hal yang lumrah, hal yang memang kita harus jalani setiap hari. Barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku. Seperti itulah bagaimana seorang tua menerima anaknya, membimbing anaknya sebagai penumpang yang sementara dalam dunia ini. Dan kemudian hal ketiga yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan hal pertama dan kedua, yaitu hal respek. Hal respek, hal berterima kasih, hal bertanggung jawab. Kita melihat dalam bacaan pertama bagaimana orang yang tiap hari menerima Elisa itu, bisa kita andaikan bahwa itu adalah seorang ibu yang tidak punya anak sama sekali. Tapi tetap saja dia yakin dan percaya bahwa dia sedang menerima abdi Allah. Dia sedang menerima nabi. Itulah Elisa. Nah, apa katanya? Wah, ini orang ini datang ini sebaiknya saya bikinkan satu kamar, saya bikinkan satu meja, ya supaya hidupnya nyaman, pekerjaannya lancar. Nah, itu pun dia lakukan. Dan ketika Elisa tiba ke tempat itu, apa yang terjadi? Saat pulang Elisa katakan, tahun depan pada hari yang sama engkau akan sedang menggendong seorang anak. Dan itulah yang dibilang keadilan. Boleh kita bilang keadilan, boleh kita sebagai respek, boleh kita katakan tanda terima kasih, atau bahkan dikatakan dalam bacaan Injil sendiri, yaitu sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan itulah yang terjadi dengan ibu yang menerima Elisa itu. Dia tidak punya anak, dia melakukan yang terbaik, dan Allah tidak membiarkannya, bahkan Allah menjanjikannya, tahun depan pada hari yang sama engkau akan sedang menggendong seorang anak. Bayangkan kalau hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin bentuknya lain,
tapi itulah yang akan terjadi. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dikatakan bahwa sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa hidup kita dengan Tuhan Allah sebagai pengikut Kristus bukan suatu hidup perjanjian atau transaksi perdagangan. Kita tidak melakukan sesuatu kebaikan karena kita inginkan sesuatu balasan yang setimpal. Sebagaimana kita menjual jasa kita untuk memperoleh imbalan jasa kita. Bukan seperti itu. Karena itulah Yesus katakan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus tidak katakan, oh upahmu menanti. Tidak. Karena apa? Yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus, itu bukan kita yang melakukannya. Bahwa semua itu adalah dilakukan oleh Allah sendiri. Kita hanya alat di tangannya. Kita melakukan segala sesuatu itu hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Jadi kalaupun kita dikatakan sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya, adalah suatu jaminan bahwa kita melakukan sesuatu itu sebagai alat dari Allah. Sebagai alat dari Allah. Kita melakukannya bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk sebagai transaksi jual beli, atau bukan sebagai transaksi yang menghitung untung rugi, tapi bahwa kita lihat sendiri bagaimana bila kita melakukan sesuatu, kita tentunya akan mencari alat yang baik, kita akan menciptakan struktur yang baik, segala sesuatu yang baik, dan itulah yang akan kita jalani. Ketika kita menjadi alat di tangan Tuhan, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya itu supaya karyanya berjalan dengan baik. Dan itulah yang kita syukuri sebagai upah, walau sebenarnya bukan upah. Kita katakan upah dalam bahasa kita sebagai manusia, tetapi Allah tidak pernah memberikan upahnya, tapi bahwa segala sesuatu itu kita lakukan hal yang wajar, hal yang normal sebagai alat dari Allah. Nah, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Barang siapa mengikuti Kristus, meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Umat dimohon menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami." Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Marilah kita mohon.
Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari. Semoga menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa bagi arwah saudara-saudari kami, Ibu Agatha Loasyote, Ibu Anastasia Mujiem, Ibu Elizabeth Moniung, Bapak Chia Mukhab dan Ibu Bong Nie Liek, Ibu Maria Patricia Nurwanti. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberikan mereka istirahat yang damai dalam damai-Mu, dan kiranya keluarga yang mereka tinggalkan senantiasa Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan terang dalam menjalani kelanjutan hidup mereka, menjalankan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon, ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Allah Bapa di surga yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya Tuhan aku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan korban salibnya. Terimalah persembahanku, kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Ya Tuhan aku, satukan diriku di dalam Putra-Mu dan korban salibnya. Kami siapkan inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha menjual yang bagi kami akan menjadi minuman kami. Pujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan gereja kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, Engkau menghendaki agar perayaan misteri ini menghasilkan rahmat bagi kami. Kami mohon semoga persembahan kami dalam perayaan ini cukup pantas untuk menurunkan anugerah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak sempat menerima komuni secara fisik. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku.
karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga korban yang telah kami persembahkan dan jamuan yang telah kami santap membaharui hidup kami. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, agar dapat menghasilkan buah yang takkan binasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa khusus dalam masa pandemi ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya. Kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi orang sakit, kedamaian bagi mereka yang sekarat, kekuatan bagi para petugas kesehatan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi hari Minggu sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.